Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Isnawati Solihah, NIM 63040200010, kelas MBS 2A. 1. Pengertian pemasaran dan fungsi pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas yang dikerjakan untuk mempromosikan sebuah barang dan jasa yang ditawarkan suatu perusahaan kepada target pasar tertentu. Atau dengan kata lain, bisa disebut dengan menarik perhatian calon konsumen. Fungsi pemasaran. 1. Fungsi promosi. Dilakukan dengan cara dan media yang tepat dengan memperhatikan target konsumen. 2. Perantara. Harus ada pihak yang bisa menjadi perantara agar produk bisa sampai ke konsumen. 3. Fungsi pertukaran. Pertemuan antara produsen dengan konsumen dengan pendekatan yang sesuai dan disukai oleh konsumen. 4. Fungsi distribusi. Agar bisa sampai ke tangan konsumen, sebuah produk harus didistribusikan dengan cara dipindahkan, diangkat, disimpan. Marketing harus menentukan lokasi-lokasi yang potensial, yaitu di mana barang atau jasa tersebut banyak dicari. 5. Fungsi riset. Sebagai marketing harus mengsurvei lalu menganalisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. 6. Fungsi penjualan. Penjualan sebuah barang atau jasa yang berkaitan pada saat berpromosi. 2. Tahapan-tahapan dalam proses pemasaran. A. Analisis peluang pasar. Analisis lingkungan pemasaran penting sekali untuk meraih peluang-peluang dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi. B. Meneliti dan memilih pasar sasaran dan upaya memposisikan pasar. Kisi-kisi produk atau pasar dapat diperkirakan dari masing-masing kelompok pasar sasaran. Selain itu, perusahaan harus dapat mengembangkan strategi penempatan pada pasar sasarannya. C. Mengembangkan strategi pemasaran. Perusahaan harus mengembangkan suatu perbedaan-perbedaan dan strategi penempatan pada pasar sasarannya. Perusahaan harus mampu memberikan keistimewaan-keistimewaan yang lain dari pesaingnya dan mampu memenuhi keinginan para pelanggan. Perusahaan harus mampu mengembangkan sebuah peta kedudukan produksinya agar menduduki posisi yang lebih baik dari pesaing-pesaingnya. D. Perencanaan program pemasaran. Strategi pemasaran terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. E. Pengorganisasian, pelaksanaan, dan upaya pengendalian pemasaran. Pengorganisasian berarti membentuk struktur, personalia pemasaran, dan menetapkan tugas secara jelas serta terkoordinir. Selain itu, bagaimana personalia itu dilatih, diarahkan, dimotivasi, dievaluasi. Manajer perusahaan juga menganalisa secara berkala profitabilitas nyata dari berbagai produk, kelompok, pelanggan, saluran, distribusi, dan besar-besaran. 3. Elemen-elemen internal dan eksternal market environment. Lingkungan internal pada umumnya aspek pemasaran meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan. 1. Perencanaan barang atau produksi. 2. Penetapan harga price. 3. Program promosi atau promotion. 4. Saluran distribusi place. Lingkungan internal non-pemasaran. Aspek non-pemasaran adalah kegiatan-kegiatan fungsional atau operasional perusahaan selain kegiatan pemasaran, antara lain adalah produksi, personalia, keuangan, penelitian dan pengembangan, administrasi, dan sebagainya. Lingkungan eksternal makro. 1. Kondisi perekonomian. 2. Hukum politik dan peraturan pemerintahan. 3. Kependudukan dan keseimbangan lingkungan. 4. Teknologi. 5. Sosial dan budaya. Lingkungan eksternal mikro. 1. Pemasok. 2. Pesaing. 3. Perantara. 4. Pemasar. Tak terkoordinir. Selain itu, bagaimana personalia itu dilatih, diarahkan, dimotivasi, dievaluasi. Manajer perusahaan juga menganalisa secara berkala profitabilitas nyata dari berbagai produk, kelompok, pelanggan, saluran, distribusi, dan besar-besaran. 3. Elemen-elemen internal dan eksternal market environment. Lingkungan internal pada umumnya aspek pemasaran meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan. 1. Perencanaan barang atau produksi. 2. Penetapan harga price. 3. Program promosi atau promotion. 4. Saluran distribusi place.
Lingkungan internal non-pemasaran. Aspek non-pemasaran adalah kegiatan-kegiatan fungsional atau operasional perusahaan selain kegiatan pemasaran, antara lain adalah produksi, personalia, keuangan, penelitian dan pengembangan, administrasi, dan sebagainya. Lingkungan eksternal makro. 1. Kondisi perekonomian. 2. Hukum politik dan peraturan pemerintahan. 3. Kependudukan dan keseimbangan lingkungan. 4. Teknologi. 5. Sosial dan budaya. Lingkungan eksternal mikro. 1. Pemasok. 2. Pesaing. 3. Perantara. 4. Pemasar. 4 faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. A. Motivasi atau motivation merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. B. Persepsi atau perception merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rancangan tersebut. C. Pembentukan sikap merupakan penilaian yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang akan suatu hal. 4. Integritas atau integration merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Integrasi merupakan respon atau sikap yang diambil. Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli dan perasaan tidak suka akan membulatkan tekad seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. 5. Pengaruh pembelian online terhadap produsen dan konsumen. Pemasaran online adalah pemasaran yang dilakukan melalui sebuah sistem komputer yang menghubungkan pelanggan secara elektronik. Pengaruhnya terhadap perilaku konsumen, mengambil keputusan dari pengenalan kebutuhan, lalu pencarian informasi yang harus akurat terhadap barang yang akan dibeli. Setelahnya, pelanggan harus melakukan evaluasi produk secara pembelian kepada produsen. Untuk pengaruhnya terhadap produsen, yaitu mendapat berbagai keuntungan, yaitu mengurangi biaya, lalu tanpa batas waktu, dan tanpa batas tempat, yang terakhir, produktivitas meningkat. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.